Ketika bisnis lagi turun dan sebagian besar karyawan kita nganggur, aset nggak kepake, apa yang kita lakukan ya? Nah, ini ada satu perusahaan yang melakukan sesuatu yang nggak kepikiran sebelumnya. Kita cek. Perusahaan yang saya maksud adalah Zappos, perusahaan e-commerce asal Amerika yang menjual satu produk aja, yaitu sepatu. Dan kebayang dong di tengah pandemi semua orang disuruh di rumah, nggak boleh keluar, maka penjualan aparel itu ngedrop abis. Apalagi sepatu. Ya, siapa yang mau beli sepatu baru? Keluar rumah aja nggak boleh kan? Maka tiba-tiba infrastruktur, aset, dan sumber daya manusia Zappos nggak banyak kerjaan. Nggak terlalu bisa kepake. Zappos tuh terkenal dengan customer service-nya. Ada ratusan CS yang siap mensupport, membantu customer-nya. Tapi tiba-tiba mereka jadi nganggur deh. Lalu apa yang dilakukan oleh Zappos ini yang menarik? Tiba-tiba dia umumkan ke seluruh pelanggan Zappos yang ada di dunia dan dikatakan, teman-teman, siapa yang ingin ngobrol, silahkan kontak kami. CS kami siap untuk mendengarkan. Dan boleh ngomongin apa aja, nggak harus beli sepatu, nggak harus mesen, nggak harus bertanya apapun. Kita siap untuk mendengar. Dan siapa tahu kalau ada yang bisa kami bantu, dengan senang hati kami akan membantu. Dan itu beneran. Dan itu kejadian. Bahkan nih ada artikel di New York Times ya yang menarik sekali, ini ditulis di bulan Mei 2020. Di situ diceritakan bahwa orang yang ada di sebelah kiri itu fotonya itu secara rutin nelpon ke CS yang fotonya ada di sebelah kanan itu. Nggak cuma sekali, nggak cuma 2 kali, berkali-kali. Dan setiap kali telepon itu 45 menit. Nah terus ngapain aja tuh di telepon? Beli sepatu? Enggak. Ya cuma curhat aja gitu. Dia menceritakan tentang kehidupannya, tentang karirnya, kerjaannya, semua stresnya dia. Dan itu dilayani oleh Zappos. Dan bahkan ya ada yang menarik. Jadi suatu ketika CS-nya Zappos itu menerima telepon dari direktur dari Pusat Rehabilitasi dan Inovasi COVID-19 di New York. Mereka itu cari alat medis namanya oximeter. Itu alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Ternyata mereka itu udah nyari kemana-mana, supplier tuh nggak ada barangnya. Habis, langka di pasaran. Wah, curhatlah mereka ke CS-nya Zappos. Dan itu didengar benar oleh CS itu, dibawa ke manajemen. Dan apa yang ternyata yang dilakukan oleh manajemen ikut nyari ke seluruh dunia, memanfaatkan supply chain-nya dia, koneksinya dia, dan akhirnya ketemu itu oximeter. Ya, langsung Zappos membantu organisasi itu untuk mengadakan 500 oximeter. Dan bahkan Zappos nyumbang tambahan 50 oximeter. Itu luar biasa banget kan. Sampai itu direkturnya itu nggak percaya bahwa benar-benar ada satu perusahaan yang sebegitu tulusnya, ikhlasnya bantuin mereka. Padahal nggak ada keuntungan sedikit pun yang dinikmati oleh Zappos dari pesanan oximeternya dia. Ya. Nah, engagement yang kuat seperti itu nanti akan berbuah pada akhirnya. Saya yakin Zappos akan punya customer base yang sangat loyal, sangat cinta, ada emotional bonding yang tercipta, sehingga nggak susah bagi Zappos untuk menjual produk sepatu atau apapun juga kepada mereka. Dan akhirnya ikatan itulah yang membuat bisnisnya Zappos bisa sustainable in the future. Nah, maka pertanyaan saya untuk teman-teman semua yang ada di sini. Apa yang sudah Anda lakukan dengan infrastruktur, dengan aset, dengan sumber daya manusia yang sekarang Anda miliki yang bisa jadi tidak teroptimalkan? Kenapa nggak kita ikutin langkahnya Zappos? Manfaatkan itu untuk menciptakan nilai untuk pelanggan Anda. Untuk membangun emotional bonding dengan customer Anda. Jangan-jangan dari situ adalah cikal bakal untuk pertumbuhan yang jauh lebih cepat untuk perusahaan Anda di masa yang akan datang. Insya Allah.